Gabungan Divisi Hubungan Internasional Polri, Polda Sumatera Utara, dan Polda Bali menangkap buronan paling dicari di Thailand. Penangkapan ini menjadi titik terang untuk mengungkap narkoba jaringan internasional. Polri menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2024 di Mabes Polri. Melalui peringatan Hari Lahir Pancasila, diharapkan dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Polisi Wisata Polres Pesisir Barat menunjukkan respon cepat dan profesional dengan memberikan pertolongan pertama dan mengantarkan atlet surfing asal Indonesia ke bagian kesehatan Bitokes Polda Lampung. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir edisi Senin 3 Juni 2024. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Joyshenike, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Pemirsa, tim gabungan Divisi Hubungan Internasional Polri, Polda Sumatera Utara, dan Polda Bali menangkap buronan paling dicari di Thailand. Penangkapan ini menjadi titik terang Polri untuk segera menangkap gembong narkoba jaringan internasional Freddy Pratama. Polri di bawah Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dengan Divisi Hubungan Internasional Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut berhasil menangkap Chowalit Tongduang yang menggunakan nama samaran Sulaiman di wilayah Badung, Bali pada Kamis 30 Mei 2024 lalu. Buronan nomor 1 di Thailand yang terlibat dalam 12 kasus kriminal di Thailand ini berhasil ditangkap di Indonesia oleh Kepolisian Republik Indonesia setelah 7 bulan melarikan diri. Keberhasilan penangkapan buronan nomor 1 di Thailand ini menjadi langkah terang Polri untuk segera menangkap dan membawa pulang gembong narkoba jaringan internasional Freddy Pratama yang bersembunyi di Thailand. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Pol Mukti Juarsa menjelaskan, tim gabungan bentukan Polri dalam kasus gembong narkoba Freddy Pratama akan diberangkatkan ke Thailand dan bekerja sama dengan kepolisian Thailand untuk menangkap dan membawa pulang Freddy Pratama ke Indonesia. Ya, kalau Freddy Pratama sejauh ini pendalamannya dari mereka dan dari kita juga sudah lidik, mereka masih di wilayah perbatasan antara Thailand dan Burma. Udah ada dari Pak Winter nanti yang akan diberangkatkan dengan wadir narkoba ke Thailand bersama rombongan untuk membicarakan lagi masalah pemulangan Freddy Pratama ke Indonesia. Nanti Pak Audi dengan Pak Wadir dan tim Freddy Pratama akan berangkat bareng-bareng dengan tersangka dengan delegasi sana. Kita udah ngomong dengan Menteri, terus dengan Direktur Narkoba dan Direktur Imigrasi akan membantu untuk menangkap Freddy Pratama. Kita berdoa semoga tim beliau kembali ya dari Indonesia bisa membawa Freddy Pratama. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol Mukti Juarsa berharap tim gabungan bentukan Polri yang bekerja sama dengan kepolisian Thailand dapat menangkap dan membawa pulang gembong narkoba Freddy Pratama kembali ke Indonesia secepatnya untuk menjalani hukuman. Dari Jakarta, Christian Hendra, Mural Almas melaporkan untuk Polri TV. Kepolisian Republik Indonesia menggelar konferensi pers terkait penanganan buronan internasional Thailand Sulaiman di sebuah apartemen kembar di Kabupaten Bandung, Bali 30 Mei 2024 lalu. Kepolisian Republik Indonesia menggelar konferensi pers terkait penangkapan buronan Interpol Thailand Chowalit Tongduang alias Pang Nanode alias Sulaiman di sebuah apartemen kembar di Kabupaten Badung, Bali 30 Mei 2024 lalu.
Konferensi pers dipimpin Kabareskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widodo, didampingi Kadif Hubinter Polri Irjen Pol Krisnamurti, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko, Dirtipid Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol Mukti Juarsa, serta beberapa otoritas pejabat Thailand. Coalit Tongduang alias Pang Nanode alias Sulaiman merupakan daftar pencarian orang atau Interpol Red Notice dari Royal Thai Police yang dikeluarkan pada 16 Februari 2024. Berdasarkan hal tersebut, pada tanggal 30 Mei 2024, tim gabungan Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan pencarian yang terdiri dari Divisi Hubinter Polri, Bareskrim Polri, Direskrimum Polda Sumatera Utara, dan Direskrimum Polda Bali, serta bekerja sama dengan Thai Royal Police, berhasil menangkap buronan nomor 1 di Thailand tersebut. Maka pada tanggal 30 Mei 2024, tim gabungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terdiri dari Divisi Hubinter Polri, Bareskrim Polri, Direskrimum Polda Sumatera Utara, dan Direskrimum Polda Bali, dan tentu bekerja sama dengan Royal Thai Police telah berhasil melakukan penangkapan terhadap buronan yang dianggap salah satu yang buronan nomor 1 di Thailand atas nama Coalit Tongduang alias Pang Nanode alias Sulaiman. Buronan yang berhasil diamankan ini merupakan salah satu seorang pelaku kriminal yang telah ditetapkan sebagai buronan yang paling dicari di Thailand oleh pihak otoritas Thailand, karena telah melakukan berbagai kejahatan sebelum akhirnya melarikan diri ke Indonesia untuk bersembunyi. Keberhasilan penangkapan buronan ini merupakan implementasi kerjasama Police to Police yang sudah ditandatangani antara beberapa negara ASEAN termasuk salah satunya negara Thailand mengenai kejahatan lintas negara yang salah satunya adalah peredaran gelap narkoba sebagai upaya untuk menciptakan kondusivitas dan stabilitas keamanan di masing-masing negara baik di Indonesia maupun Thailand serta kawasan Asia Tenggara. Hal tersebut sesuai arahan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bahwa kejahatan transnasional adalah musuh bersama. Dari Jakarta, Mural Almas, Christian Hendra melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, beralih ke informasi selanjutnya. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang terhadap caleg DPR Kabupaten Aceh Tamiang berinisial S. Hasil pemeriksaan sementara, tersangka mengaku menggunakan hasil dari pengiriman narkoba untuk mencalonannya sebagai anggota legislatif. Berikut pernyataan Direktur Tindak Pidana Bareskrim Polri, Brigjen Pol Mukti Juharsa. Informasi ada. Kita masih lidik TPPU, tapi untuk biaya caleg kayaknya dia gunakan juga itu. Untuk dia mencalekkan diri ya, untuk biaya kampanye atau mungkin dia pakai uang itu. Keluarga dalam arti adik kakak, adiknya pun ada ketangkap. Adik dulu tangkap baru dia ketangkap. Kontribusi adiknya apa gitu? Ya yang mengantar barang ke Jakarta, yang ketangkap di Pelabuhan Bakauni 3 orang itu. Salah satu adiknya. Iya. Pemirsa, Polresta Balerang menindak tegas para pelaku penempatan PMI ilegal atau non-prosedural. Dalam kurun waktu 5 bulan terdapat 20 laporan polisi dengan 124 korban CPMI, 84 laki-laki dan 40 perempuan. Polresta Barelang menggelar konferensi pers ungkap pelaku penempatan PMI ilegal atau non-prosedural pada Jumat 31 Mei 2024. Konversi dipimpin oleh Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho Trinuryanto, didampingi Kepala BP3MI Kepulauan Riau Kombes Pol Imam Riyadi, Kepala Imigrasi Batam Samuel Toba, serta Kasat Polair Polresta Barelang Igusti Bagus Krisna Fuadi. Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho Trinuryanto mengatakan, kasus PMI non-prosedural dari Januari hingga Mei 2024 di jajaran Polresta ini diungkap oleh Satreskrim dan Polsek jajaran, termasuk Satpol Air Polresta Barelang. Terkait pengungkapan ini, diketahui jumlah laporan polisi dalam kurun waktu 5 bulan terdapat 20 laporan dengan 124 korban CPMI dengan rincian 84 laki-laki dan 40 perempuan. Sementara itu, tersangka yang diamankan terdapat 24 orang, yaitu 16 orang laki-laki dan 8 orang perempuan.
Dengan rincian laporan polisi dari Satreskrim 9 laporan, Satpol Air 2 laporan, dan Polsek KKP 9 laporan. Bahwasanya saya sudah menyampaikan ya kepada seluruh jajaran Polresta Barelang, anggota saya, untuk tidak main-main ya dengan PMI non-prosedural. Ya, mungkin ada tanggapan atau orang yang menyampaikan atau oknum ya di sini bahwasanya kepolisian atau Polresta Barelang atau Polda Kepri tinggal diam, tidak berbuat, tidak bertindak, ya, adanya tindak pidana PMI non-prosedural ini di Kota Batam khususnya, ya, itu anggapan yang salah. Saya sampaikan itu anggapan yang salah. Ini saya sampaikan sekali lagi, ya, sudah saya sampaikan melalui jukrah, saya melalui surat ya, nota dinas kejajaran ya, maupun saat saya mengambil apel ya, sudah saya sampaikan kepada seluruh jajaran saya, anggota saya ya, untuk tidak main-main ya, dengan PMI non-prosedural ini. Apabila kita temukan anggota saya khususnya ya, di Polresta Barelang yang ada yang main-main ya, maka akan saya tenggelamkan. Ini sudah saya sampaikan, tidak ada ya, sekali lagi yang main-main masalah PMI non-prosedural ini. Modus operandi para tersangka yaitu meyakinkan kepada para calon PMI bahwa jalur yang akan dilalui merupakan jalur resmi dan bukan non-prosedural. Menjanjikan akan memfasilitasi semua administrasi pemberangkatan kerja di luar negeri hingga mencarikan agen kerja di luar negeri. Rata-rata korban berasal dari Jawa, NTT, hingga Lombok. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 15 miliar rupiah. Dari Humas Polresta Barelang, Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, pelaku pembacokan yang sempat terekam CCTV di Jalan R. Suprapto, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah, akhirnya berhasil tertangkap Satreskrim Polres Grobogan. Pelaku berhasil diamankan di daerah Colomadu, Kabupaten Karanganyar. Motif pembacokan akibat emosi karena teman wanitanya diajak nongkrong malam-malam. Tersangka MS mengaku saat beraksi ia bersama 5 orang lainnya menggunakan 3 unit kendaraan. Namun kelima temannya tidak terlibat tindakan penganiayaan. Akibat bacokan yang dilakukan tersangka, korban mengalami luka di kepala bagian atas selebar 7 cm. Tersangka sempat menenggak miras oplosan sebelum melakukan penganiayaan. Pembacokan atau penganiayaan dengan kekerasan sehingga mengakibatkan luka berat. Rekan-rekan sekalian mungkin monitor beberapa waktu yang lalu ada video viral di media sosial, ada rekaman kamera pengawas terkait terjadinya penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam. Dari keterangan tersangka dan beberapa bukti, memang tidak ada tersangka lain, hanya satu yang melakukan penganiayaan dengan senjata tajam berupa parang, sehingga mengakibatkan luka pukulan dan juga luka senjata tajam. Akibat perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 351 ayat 1 dan 2 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari tim Humas Polres Grobogan Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.